Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 38, masih menjelaskan atau membacakan syarah daripada hadis yang ketujuh dari kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana kata Nabi, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Rasul mengulangnya 3 kali. Maka kata Tamim Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu anhu, kami para sahabat kemudian bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah?
Kemudian Rasul menjawab, lillahi. Pertama nasihat untuk Allah. Dan itu sudah kita jelaskan kemarin syarahnya. Maksud daripada nasihat untuk Allah. Kemudian wali kitabihi. Yang kedua kata Nabi, nasihat untuk kitab sucinya Allah. Dan itu juga sudah kita jelaskan maksudnya. Dan kemudian kata Nabi, wali rasulih. Yang ketiga nasihat untuk Rasulnya Allah. Juga sudah kita bacakan penjelasannya. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Dan yang keempat, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan itu pun sudah kita bacakan syarahnya. Maka hari ini tersisa nasihat untuk ammatul muslimin. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum, yaitu orang-orang di luar a'immahnya. Maka mari kita ikuti syarahnya. Di halaman 28 dari kitab ini, Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, wa amman nasihatu lil muslimin. Dan adapun nasihat bagi kaum muslimin seperti apa? Ini penting saudaraku ikhwatal iman. Hadani Allah wa iyyakum. Karena sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasul, agama adalah nasihat. Maka artinya barang siapa yang tidak menegakkan nasihat, bagaimana nasihat kepada Allah, bagaimana nasihat kepada kitab sucinya Allah, bagaimana nasihat kepada Rasulullah, bagaimana nasihat kepada para pemimpin kita, bagaimana nasihat kepada kaum muslimin yang lainnya. Kalau semua itu tidak kita tegakkan, artinya kita sedang tidak menegakkan agama. Maka hari ini kita bacakan buat majelis ini, wa amman nasihatu lil muslimin. Dan adapun nasihat bagi kaum muslimin adalah fa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi. Langkah termasuk nasihat kepada kaum muslimin yang lain sesama kaum muslimin adalah kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita menginginkan keselamatan buat kita, maka itu pula mestinya yang kita inginkan buat kaum muslimin yang lain. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai seseorang itu mencintai untuk saudaranya sesama muslim apa yang dia cintai untuk dirinya. Inilah nasihat untuk sesama kaum muslimin. Apalagi orang Islam itu minta dinasehatin. Seandainya pun dia tidak minta nasihat, maka inilah langkahnya. Termasuk langkah memberi nasihat kepada sesama kaum muslimin adalah an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi. Kita cintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Juga wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsi. Hendaknya kita membenci untuk saudara kita sesama muslim apa-apa yang kita benci untuk diri kita. Kita membenci kesengsaraan, maka jangan biarkan saudara kita sengsara. Apalagi dia masih punya hubungan nasab dengan kita.
Apalagi orang itu adalah khalah kita, saudara dari jalur ibu. Kalau kata Nabi ketika ditanya siapakah yang berhak mendapatkan baktiku, Nabi menjawab ibumu. Ditanya lagi kemudian siapa? Ibumu. Ditanya lagi siapa? Ibumu. Baru kemudian bapakmu. Artinya saudara dari jalur ibu, sebagaimana kita memprioritaskan ibu, maka demikian pula sebagaimana kita memprioritaskan ibu di atas ayah, maka demikian pula kita harus memprioritaskan saudara ibu daripada saudara ayah. Kata Nabi, al-khalatu bimanzilatil ummi. Khalah itu berada pada posisi sebagaimana posisi ibu kita. Maka itulah nas yang sharih yang menjelaskan siapa dia, keluarga dari baris ibu kita. Berikan nasihat. Salah satu bentuknya adalah sukailah untuk mereka apa yang kita sukai untuk diri kita. Bencilah untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita. Kalau kita benci kesengsaraan buat diri kita, maka jangan sukai kesengsaraan buat mereka. Itulah nasihat. Wa yushfiqa alaihim. Dan hendaknya bagian daripada nasihat kepada kaum muslimin adalah kita bersikap memberikan kelembutan kita. Wa yarhama saghirahum, dan hendaknya kita menyayangi orang-orang kecil di antara mereka. Kecil secara umurkah atau kecil secara level sosial? Sayangi mereka. Bagian daripada nasihat yang kita tegakkan, yang mana nasihat itu adalah ad-dinun nasihah. Sayangi mereka, bantu mereka. Boleh jadi orang itu secara umur di atas kita, tetapi level ekonomi, level sosial dia di bawah kita. Dia artinya orang kecil, yang biasa kita sebut orang-orang du'afa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, halla turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Bukankah engkau diberi rizki dan bukankah engkau dibela oleh Allah adalah dengan sebab keberpihakanmu kepada orang-orang dhaif di antara kalian. Dan ini adalah keberpihakan kepada orang kecil, dan ini bagian daripada nasihat yang harus kita tegakkan. Wa yuwaqqiru kabirahum, dan hendaknya bagian daripada nasihat itu adalah memberikan tauqir, penghormatan kepada orang yang lebih besar daripada kita. Mungkin usianya, mungkin jabatannya. Pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang besar kita. Maka jangan rendahkan mereka, muliakan mereka, jangan hinakan mereka, hormati mereka. Karena ketika orang-orang sepuh kita sudah kita hancurkan kehormatannya, tidak ada lagi wibawa, siapa yang akan kita hormati? Kalau orang-orang kecil sudah tidak hormat kepada orang tuanya, kalau orang-orang muda sudah tidak hormat kepada orang sepuhnya, rusaklah tatanan sosial kehidupan kita. Maka bagian daripada an-nasihah, dan nasihat itu adalah agama. Agama adalah nasihat, adalah kita memuliakan, menghormati orang-orang tua kita, orang-orang besar kita. Wa yuwaqqiru kabirahum, memuliakan orang-orang besar kita, besar usianya atau besar posisinya. Bayangkan kalau kemudian orang-orang besar kita dari kalangan pemimpin sudah kita hancurkan kehormatannya. Kacau kehidupan ini. Bayangkan kalau orang-orang sepuh di antara kita secara usia lebih sepuh dari kita, kita rendahkan, kita lecehkan. Rusaklah tatanan moral.
Dan kalau sudah rusak moral, maka kerusakan-kerusakan yang lain akan terjadi. Sebagaimana sudah pernah saya kutip di masjid ini, Asy-Syaikh As-Safarani, Asy-Syaikh As-Safarini Al-Hambali, di dalam kitabnya Ghidhaul Albab, bahwa iman itu memiliki 5 benteng. Benteng yang paling terdalam, lapis pertama, ring pertama daripada iman itu adalah apa? Al-yaqin. Kemudian lapis kedua adalah al-ikhlas. Lapis ketiga adalah al-faraid, amalan fardu. Lapis keempat adalah amalan-amalan sunnah. Sedangkan benteng lapis terluar itu adalah al-adab, etika. Kata beliau dalam kitabnya Ghidhaul Albab ini, ketika benteng terluar sudah diporak-porandakan, yaitu adab sudah hancur, maka benteng berikutnya akan menjadi target perongrongan musuh kita yang bernama syaitan. Kalau sudah benteng kedua porak-poranda, maka benteng berikutnya yaitu amalan-amalan fardu akan diporak-porandakan. Terus keikhlasan, terus al-yakin. Kalau al-yakin benteng paling dalam sudah juga diporak-porandakan, hancurlah iman. Tapi sebaliknya kata beliau, ketika lapis benteng terluar yang bernama adab dijaga sedemikian rupa, maka benteng-benteng berikutnya akan aman. Bahkan yang di tengah yang bernama al-iman itu akan aman. Artinya saudaraku ikhwatul iman, hadaniyallahu wa iyyakum, syaitan ini ketika ingin menghancurkan iman seseorang itu bermula dari penghancuran moral manusianya. Karena orang kalau sudah rusak moralnya, seandainya pun dia masih memiliki kemuliaan amalan sunnah, seandainya pun dia masih memiliki amalan fardu, seandainya pun dia masih memiliki ikhlas, seandainya pun dia masih memiliki al-yakin, tapi ketika sudah hancur moralnya, kemuliaan semua itu akan hancur. Ya. Karena yang namanya adab yang mulia itu ketika disematkan, dihiaskan kepada apapun, maka apapun itu akan menjadi indah. Sampai kepada pengasong kebatilan, ketika dia mengusung asongannya yang bernama kebatilan itu, dia hiasi dengan akhlak, dia hiasi dengan adab, akan laku keras. Tapi jangankan kebatilan, bahkan al-haq sekalipun, ketika dilepas daripadanya hiasan akhlak, maka dia akan menjadi buruk. Maka bagian daripada an-nasihah dan agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Dan salah satu nasihat itu adalah kepada kaum muslimin adalah apa? Menyayangi orang kecilnya, kecil secara fisik, kecil secara umur, atau kecil secara level sosial. Sayangi mereka dan memuliakan orang-orang besar kita, besar secara usia, besar secara level sosial, dari kalangan para pemimpin kita. Maka kemarin ketika kita membahas nasihat kepada a'immatul muslimin adalah apa? Kemarin dikatakan oleh al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu apa? Di antaranya senang kalau orang itu guyub bersatu mendukung pemimpinnya yang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini kata al-Imam Ibnu Rajab, bagian daripada nasihat kepada kaum muslimin yang lain adalah wa yarhama saghirahum wa yuwaqqira kabirahum wa yahzana lihuznihim. Hendaknya kita ikut sedih ketika kaum muslimin yang lain sedang bersedih. Wa yafrah, dan hendaknya kita juga berbahagia li farahihim, karena kebahagiaan mereka. Tidak ada hasud di antara kita. Antum ingat peristiwa di zaman Rasulullah
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabatnya di dalam masjid, beliau mengatakan, sayatikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian lelaki ahli surga. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang masih basah oleh air wuduknya, tangannya menggapit sandalnya dan tangan kanannya dia mengusap janggutnya yang basah. Besoknya hari kedua kembali Rasul mengulang kalimat yang sama, akan datang di tengah kalian seorang lelaki ahli surga. Ternyata dia lagi. Besoknya Rasul kembali dalam situasi yang sama, sedang duduk-duduk bersama sahabatnya di dalam masjid. Kembali beliau mengulang kalimat itu, akan datang di tengah kalian seorang lelaki dari ahli surga. Ternyata dia lagi yang datang. Sampai mengundang salah satu sahabat penasaran, ini orang apa istimewanya? Apa amalan istimewa orang ini sampai 3 kali datang berita dari langit melalui lisan Rasulnya bahwa dia ahli surga. Maka dia pun membuat drama. Orang yang penasaran ini membuat drama agar bisa ditampung nginep di rumah beliau. Maka dia pun diizinkan ya, untuk nginep di dalamnya. Tujuannya apa? Dia mengintai apa amalan istimewa dia ketika di rumah. Ternyata dia dapati sampai 3 malam biasa-biasa saja, bahkan lebih banyak tidurnya. Sehingga di hari ketiga dia permisi, kemudian dia bertanya klarifikasi, wahai saudaraku, 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan akan datang di tengah kalian seorang ahli surga, tiba-tiba yang datang ente lagi sampai 3 kali. Maka apa amalan istimewamu? Kata sahabat ini, ya itulah yang kamu lihat. Tapi lelaki ini masih penasaran. Tolong sampaikan kepadaku apa istimewanya sehingga kamu sampai sedemikian rupa dikabarkan dari langit melalui lisan Rasulnya bahwasanya akan datang seorang ahli surga dan ternyata engkau lagi sampai 3 kali. Ternyata apa? Dia tidak memiliki rasa hasud kepada orang lain. Dia tepis hasud itu. Salamatus sudur, salamatus sadri, hati yang selamat dari apa? Menginginkan keburukan atas orang lain. Maka ikhwatal iman, sudahkah kita demikian di dalam menjalani kehidupan kita sebagai muslim dan di dalam berinteraksi dengan muslim yang lain, menegakkan nasihat dalam bentuk apa? Sedih ketika muslim yang lain sedih, bahagia ketika muslim lain bahagia. Dan ini pertanda orang yang tidak ada hasud. Karena orang-orang hasud itu adalah senang melihat orang lain tidak senang. Wa yahzana li huznihim wa yafraha li farhihim. Wa in darrahu dzalika fi dunyahu, bahkan seandainya pun ya, gara-gara kita terlibat secara emosional dengan muslim yang lain, dia sedih kita ikut sedih, dia bahagia ikut bahagia, terkadang butuh modal untuk itu, maka keluarkan jika mampu mengeluarkan modal itu. Bahkan seandainya dalam tanda kutip terkesan kita ada mengalami kerugian gara-gara harus mengeluarkan modal demi mengatasi kesedihan dia, demi ikut bahagia atas kebahagiaannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sedih atas kesedihan muslim yang lain, bahagia atas kebahagiaan muslim yang lain, itu kalau kita ukur dengan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu, tatkala beliau sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi, satu sholat di Masjid Nabawi lebih afdol 1000 rakaat di masjid lain selain Masjidil Haram.
Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala sedang i'tikaf di Masjid Nabawi ini, dia melihat ada seorang lelaki terlihat gundah gulana, raut mukanya sedang sedih. Maka Al-Imam Ibnu Abbas ikut merasa sedih melihat kesedihan saudara muslimnya ini. Maka dia pun mendekat dan bertanya, apa gerangan yang menyedihkanmu? Ternyata dia adalah seorang budak mukatab, budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya dengan cara mencicil bayaran, dan hari besok adalah jatuh tempo dia harus membayar, sedangkan dia belum punya uang. Maka saya sedih, kata beliau. Maka Al-Imam Ibnu Abbas bertanya, siapa majikanmu? Dijawablah, si fulan majikan saya. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Al-Imam Ibnu Abbas ingin membantunya, ingin menyelesaikannya, paling tidak melobinya agar dia dikasih tempo, diperpanjang masa temponya. Maka apa kata lelaki ini? Wahai sahabat Rasulullah, tidakkah engkau tahu sedang apa engkau sekarang ini? Ya, saya tahu sedang i'tikaf. Tidakkah engkau tahu bahwasanya dengan keluarnya engkau berarti batallah i'tikafmu? Ya, saya tahu. Tapi kata Al-Imam Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya membantu kebutuhan saudara sesama muslim itu, kata Nabi, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Subhanallah, bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Berapa biaya tiket pesawat bolak-balik? Ya. Berapa biaya visa yang harus kita keluarkan? Berapa dan berapa? Dan kemudian bayangkan, kalau 1 sholat di Masjid Nabawi lebih afdol ketimbang 1000 sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Artinya banyak sekali kemuliaan yang akan digapai oleh orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi. Tapi kemuliaan yang luar biasa iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi itu tidak lebih dicintai oleh Rasul ketimbang membantu menyelesaikan urusan saudaranya sesama muslim. Kemuliaan beriktikaf adalah kemuliaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita lihat ini, artinya berarti membantu menyelesaikan kebutuhan muslim yang lain itu adalah lebih dicintai lagi oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab, hendaknya kita ikut sedih dengan kesedihan mereka dan berusahalah menghapus kesedihan mereka agar berganti menjadi kebahagiaan, dan kita ikut bahagia, bahkan seandainya pun kita harus mengeluarkan modal untuk itu. Dan ini adalah bentuk nasihat, dan agama itu adalah nasihat. Wa in darrahu dzalika fi dunyahu karukhasi as'arihim. Ya, ini tadi modal, ya. Walaupun terkadang boleh jadi kita harus memotong, memberikan diskon demi kebahagiaan dia. Wa in kana fi dzalika fawatu ribhi ma yabi'u min tijaratihi. Bahkan boleh jadi terkadang modal itu terkadang terkesan kita harus nggak apa-apalah hari ini rugi demi menghapus kesedihan dia. Seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap budak mukatab ini, artinya adalah secara nominal, secara hitungan matematis dia mengeluarkan dana. Ada kerugian secara material. Tetapi itu jangan dilihat. Tapi lihatlah kemuliaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bisa ikut sedih dengan kesedihan orang lain dan berupaya menghapus kesedihan dari orang lain itu jika dia mampu. Jangan malah kemudian bahagia melihat kesedihan orang lain.
Orang hasud itu adalah bahagia melihat kesedihan orang lain. Dan kata Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jauhi olehmu hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu adalah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kebaikan-kebaikan yang kita miliki akan hangus punah gara-gara kita memendam dan memelihara sifat hasad. Dan sifat hasad itu adalah senang melihat orang lain tidak senang, bahagia melihat orang lain susah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ketika beliau menjelaskan arkanul kufri, rukun kekafiran, di mana beliau mengatakan arkanul kufri arba'atun, rukun kekafiran itu ada 4. Yang pertama al-kibru, yang kedua adalah al-hasadu, dan yang ketiga adalah al-ghadabu, marah yang diperturutkan, dan yang keempat adalah asyahwatu, syahwat yang diperturutkan. Ketika beliau menguraikan ini, beliau mengatakan orang yang sudah terjerat oleh 4 pilar kekafiran ini, maka dia akan sulit untuk apa? Sulit untuk menerima nasihat. Yamna'uhu qabulan nasihah wa badlaha. Orang yang hasud itu sulit akan menerima nasihat dan sulit untuk bisa menerima nasihat. Dinasehati tidak mau, dimintain nasihat nggak mau, dinasehatin nolak, disuruh nasehatin juga nolak. Karena apa? Dia tidak ingin orang lain dapat kebaikan. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini Al-Fawaid, menggeser gunung itu lebih mudah daripada menggeser 4 pilar kekafiran ini dari orang yang sudah terjerat di dalamnya. Orang kalau sudah sombong, orang kalau sudah hasud, orang kalau sudah memperturutkan kemarahannya, orang kalau sudah memperturutkan syahwatnya, apalagi yang bisa diharapkan dari orang semacam ini. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya ini Al-Fawaid, beliau mengatakan zawalul jibali an amakiniha, menggeser gunung sebesar apapun dari posisi semula, itu aisaru min zawali hadhil arba'ah, lebih mudah daripada menggeser, menyingkirkan 5 pilar kekafiran ini dari seseorang ketika seseorang itu sudah terjerat di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah sombong, orang kalau sudah sombong dengan kekayaannya atau dengan jabatannya atau dengan posisi sosialnya, posisi politiknya, posisi ekonominya, atau karena sombong dengan ototnya, maka dia akan menjadi orang yang apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Kebaikan apa dari orang yang semacam ini yang kita harapkan? Demikian juga orang yang hasud. Dia tidak senang orang lain senang. Dia tidak senang orang lain senang, dan di antara sebab orang lain senang itu dapat kebaikan, dia nggak senang orang lain itu dapat kebaikan. Senangnya hilang saja kebaikan itu dari orang lain. Maka kata Nabi, iyyakum wal hasada, jauhi oleh kalian sifat hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasud itu akan memakan, menggerogoti kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa min anwa'i nushihim
bidaf'il adza wal makruh anhum. Termasuk dari bagian menegakkan nasihat sesama muslim adalah yakni kita harus melindungi mereka dari segala keburukan. Selagi kita mampu, maka singkirkan keburukan itu dari mereka. Dan itharu faqirihim, termasuk menegakkan nasihat kepada sesama muslim adalah kita bantu orang-orang fakir mereka. Bahkan sampai kepada tingkat kita memprioritaskan mereka. Karena bukankah tadi sudah saya katakan, Nabi bersabda, tidakkah kalian itu diberi rezeki dan diberi pertolongan kecuali karena sebab orang-orang dhaif kalian. Dan kita menginginkan rezeki yang bertambah, dan kita menginginkan pertolongan yang terus bersama kita. Dan itu kita dapatkan dengan apa? Dengan membantu orang-orang lemah kita, orang-orang fakir kita. Maka di antara rahasia kemenangan Rasul di setiap medan peperangan, ya, di antara rahasia kemenangan Rasulullah di setiap medan peperangan karena pertolongan Allah, tidak kekurangan logistik, menang di medan peperangan, itu karena sifat Rasul adalah apa? Tadi memberikan keberpihakan kepada orang-orang lemah di antara mereka. Sehingga disebutkan Nabi itu posisinya ketika berjalan menuju medan perang atau pulang menuju Madinah, itu posisinya bagaikan sebagai sapu jagat. Beliau berjalan di belakang. Kalau ada orang yang tercecer dari pasukannya, entah karena sepuhnya, entah karena kelelahan panjangnya perjalanan. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan panjang menuju perjalanan jauh, terlebih menuju ke medan peperangan. Ya, ketika berangkat sepanjang perjalanan sebelum sampai kepada tempat, ketika pulang menuju Madinah sebelum sampai kepada Madinah, beliau mengambil posisi di belakang sebagai sapu jagat, bersih-bersih kalau ada pasukan yang tercecer kelelahan. Tapi begitu sudah di medan perang, beliau adalah orang yang paling gigih, mengayunkan sabetan-sabetan pedangnya kepada musuh-musuh. Inilah yang mendatangkan pertolongan Allah, inilah yang mendatangkan rizki dari Allah, yaitu innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Rasul sadar pasukannya adalah semuanya kuat semangatnya, tetapi banyak yang fisiknya bisa lemah karena lelahnya perjalanan, lelahnya peperangan. Maka ikhwatal iman, bagian daripada tegaknya nasihat adalah itharu faqirihim wa ta'limu jahilihim, mengajari orang-orang bodoh di antara mereka. Jangan biarkan kebodohan menyelimuti mereka. Karena kebodohan itu adalah biang keburukan, dan seandainya ada orang bodoh kemudian saleh, walaupun saya bisa mengatakan mustahil orang bodoh itu bisa saleh. Ya, kenapa? Karena definisi saleh itu adalah amalan menegakkan hak Allah sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah. Saleh, amalan saleh itu adalah menegakkan hak orang lain dengan tuntunan syariat Allah. Nah, kalau orang bodoh, apa mungkin bisa menegakkan hak Allah sesuai dengan syariat? Nah, kalau orang bodoh, apa mungkin dia bisa menunaikan hak orang lain sesuai dengan syariat sementara dia bodoh? Siapapun orang bodoh itu, nggak mungkin dia jadi orang saleh. Tapi iya seumpama kita sepakati saja terpaksa, seandainya ada orang saleh tapi dia bodoh, maka kebodohan itu sumber keburukan dan tidak bisa menghentikan keburukan.
sumber keburukan dan tidak bisa menghentikan keburukan. Antum ingat kisah nyata yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda yang melakukan tindakan kriminal pembunuhan 99 orang. Kalau korbannya sudah 99 orang dan tidaklah terjadi pembunuhan kecuali pasti ada mukaddimahnya. Mungkin perselisihan dalam perjudian, mungkin karena mabok bareng, mungkin karena rebutan wanita, pelacur dan semacamnya. Tidaklah terjadi pembunuhan kecuali ada mukaddimah kemaksiatan sebelumnya. Bayangkan kalau korbannya sudah 99. Dan rupanya qadarullah, pemuda ini mengalami titik bosan sehingga dia ingin bertaubat. Maka oleh masyarakat diarahkan, noh di sana ada orang saleh, orang ahli ibadah. Dan kita sering menyebutnya sebagai orang saleh. Tapi dia tanpa ilmu. Maka datanglah pemuda ini bertanya, hal min taubatin, adakah taubat untukku? Kata orang ahli ibadah, tidak ada. Ente, Masya Allah, udah 99 orang ente bunuh. Tidak ada pintu taubat bagimu. Maka pemuda ini pun kembali meloloskan pedangnya dan dia sabetkan ke leher orang ahli ibadah ini. Lengkaplah korbannya, kata Rasul, menjadi 100. Lihat, orang ahli ibadah dengan ibadahnya, tetapi karena kebodohannya tidak bisa menghentikan keburukan yang mestinya cukup 99 saja. Gara-gara kebodohannya menambah korban jadi 100. Bahkan yang jadi korban adalah dirinya. Maka jangan biarkan orang-orang di sekeliling kita itu bodoh. Bagian daripada menegakkan agama ini adalah nasihat. Dan bagian dari penasihat kepada sesama muslim itu adalah jangan biarkan orang-orang itu bodoh. Maka dukung dia untuk mengerti ilmu. Ilmu yang dengan ilmu itu dia terhantarkan kepada ketakwaan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji, seorang ulama Hambali, seorang ulama Hanafi yang meninggal di abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasannya innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Ilmu yang dengannya kita sepakat ilmu adalah kemuliaan dan akan menghantarkan kepada kemuliaan adalah ilmu yang dengan ilmu itu orang terhantarkan kepada ketakwaan. Inilah ilmu yang kita tidak boleh ridho orang-orang di sekeliling kita tidak mengerti tentang ilmu ini. Ilmu yang menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajari mereka. Kalau tidak bisa, titipkan kepada orang-orang yang bisa mengajarinya. Kita dukung kebutuhannya apa. Inilah yang disebut dengan apa? Kita memberi beasiswa kepada orang yang membutuhkannya. Ikhwatal iman. Wa raddu man zagha minhum 'anil haqqi fi qawlin aw 'amalin bitalattufi fi raddihim ilal haqq. Bagian daripada nasihat adalah juga mengembalikan orang yang tersesat kepada jalan yang benar. Dan ini adalah butuh orang-orang yang berilmu. Maka perbanyak orang-orang yang bisa mengarahkan manusia dari kesesatannya kepada kebenarannya. Perbanyak generasi-generasi kita yang akan jadi apapun dia. Apapun cita-cita mereka, jadi tentara kah, jadi polisi kah, jadi pemain bola kah, jadi pebisnis kah, jadi guru kah, jadi apapun kah dia profesinya kelak nanti, kita harus persiapkan menjadi apa? Orang yang bisa mengembalikan orang lain dari kesesatan kepada kebenaran. Dan itu perlu bekal ilmu. Ilmu yang benar dengan pemahaman yang benar. Ilmu yang benar adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat Rasulnya. Itulah dakwah salaf, dakwah salafiyah, dakwah ala sunnah. Perbanyak generasi kita yang mengerti tentang ini.
warifqu bihim fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar mahabbatan li izalati fasadihim walau bihusuli dararin lahu fi dunya kama qala ba'du salaf wadidtu anna hadzal khalqa ata'u Allah wa anna lahmi qurida bil maqarid. Di dalam mengembalikan orang dari kesesatannya kepada kebenaran, di dalam menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, itu bagian daripada nasihat yang kita tegakkan dalam rangka menegakkan agama. Walaupun terkadang boleh jadi itu akan berdampak kepada kita, maka para salaf mengatakan wadidtu anna hadzal khalqa ata'u Allah, aku amat sangat menyukai jika seandainya makhluk ini, manusia ini semuanya taat kepada Allah, walaupun taruhannya terkadang aku qurida bil maqarid, harus dibeset tubuh ini dengan alat pembeset. Artinya ini ucapan salaf ini sedang menggambarkan betapa mereka di dalam menegakkan agama, di dalam menegakkan nasihat, itu bahkan harus ada yang dipertaruhkan sekalipun. Sehingga mereka mengatakan, aku sangat menyukai jika seandainya makhluk ini semuanya taat kepada Allah, manusia ini semuanya taat kepada Allah, walaupun taruhannya adalah anna lahmi, dagingku ini qurida, dibeset, dicakar dengan alat cakar. Ya. Masya Allah. Maka itulah nasihat, ya, sesama kaum muslimin. I'tina'us salaf bi amrin nasiha lil muslimin. Kesungguhan para salaf dalam perkara nasihat kepada kaum muslimin. Qala Ibnu Ulayyah fi qali Abi Bakar Al-Muzani, kata beliau, ma faqa Abu Bakrin ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salatin. Tidaklah sahabat senior, sahabat Rasul yang senior yang bernama Abu Bakar itu unggul di atas sahabat Rasul yang lain, bukan karena keunggulan salatnya, bukan karena keunggulan puasanya, walakin bisyai'in kana fi qalbi, tetapi keunggulan kemuliaan Abu Bakar dibanding sahabat Rasul yang lain itu adalah dengan apa yang ada di dalam hatinya. Qala alladzi kana fi qalbihi al-hubbu lillah wan nasihatu fi khalqih, yaitu dia mencintai karena Allah dan dia menegakkan nasihat kepada sesama makhluk, yaitu sesama manusia. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, ma adraka indana man adraka bi kathrati shalah wa siyam wa inna ma adraka indana bi sakha'il anfus wa salamati sudur wan nushi lil ummah. Orang-orang yang kami temukan dari orang-orang saleh pendahulu kami, kata Al-Imam Fudail ibn Iyad, kemuliaannya bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi mereka mendapatkan kemuliaan itu adalah bisa khail anfus, karena kedermawanan jiwanya, wasalamatis sudur, karena keselamatan hatinya, tidak menginginkan keburukan bagi orang lain, wan nushu atau wan nushi lil ummah, dan menegakkan nasihat kepada sesama umat. Wa su'ila Ibnul Mubarak ayul a'mali afdal, qala an-nushu lillah. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang salaf, beliau ditanya, amalan apakah yang paling utama? Apa jawab beliau? An-nushu lillah, yaitu menegakkan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan adab nasihat, ya, adab para salaf di dalam menunaikan nasihat adalah kana salafu idza aradu nasihata ahadin, adalah para salaf ketika ingin menasihati seseorang, wa'adhuhu sirran, dia nasihati secara rahasia, hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian salaf berkata, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah.
Barang siapa yang menasihati saudaranya berdua saja, empat mata, maka itulah nasihat. Tetapi waman wa'adhahu ala ru'usin nas, barang siapa yang menasihati tetapi di hadapan halayak, maka fa innama wabbakhahu, sesungguhnya dia tidak sedang menasihati tetapi sedang wabbakhahu, dia sedang melecehkannya. Wa qala al-Fudail, telah berkata al-Imam al-Fudail, al-mu'min yasturu wa yansah. Sifat orang mukmin itu adalah menutupi kelemahan orang lain, menutupi aib orang lain sesama muslim, wa yansahu, dan menasehati. Sedangkan wal fajir, orang yang lacur itu, yahtik wa yu'ayyiru, yaitu menghina dan membongkar aib orang lain. Maka barang siapa yang membongkar aib sesama muslim, maka Allah akan bongkar aib orang itu sebelum dia meninggalnya. Balasan al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu setara dengan amalannya. Barang siapa yang hari ini dia bongkar aib sesama muslim yang mestinya dia tutupi, maka akan Allah bongkar aib orang ini sebelum meninggalnya. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an amri sultani bil ma'ruf. Al-Imam Ibnu Abbas ditanya tentang memerintahkan para penguasa dengan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, in kunta fa'ilan wala budda, jika engkau bisa melakukannya, bisa masuk ke istana, maka fa fi ma bainaka wa bainahu, cukup antaramu dan dia saja, empat mata. Tetapi kemarin sudah dijelaskan bahwasanya bagian daripada menegakkan nasihat kepada penguasa itu enggak harus datang ke istana. Dukung peraturan yang baiknya kita tegakkan. Ya. Dan bersenanglah kalau orang-orang itu guyub mendukung pemimpin di atas kebaikan, selagi bukan memerintahkan kepada kemaksiatan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi jelas bagi kita bahwa nasihat itu adalah wajib kita tegakkan, karena agama adalah nasihat. Semoga kita bisa menegakkan nasihat lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li ammatihim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.